Kami dari kelompok 26 Pratikum Pengelolaan Hasil Hutan akan menjelaskan materi mengenai pembuatan papan partikel. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari 1. Manuel Prayoga Sidabutar dengan NIM 201 201 212. 2. Nela Valencia Sinaga dengan NIM 201 201 213. 1. Pengertian papan partikel. Papan partikel merupakan lembaran hasil pengempaan panas campuran partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dengan partikel organik dan bahan lainnya. Papan partikel juga dapat diartikan sebagai lembaran bahan yang terbuat dari serpian kayu atau bahan-bahan yang mengandung lignoselulosa, seperti keping, serpi, untai yang disatukan dengan menggunakan bahan pengikat organik dengan memberikan perlakuan panas, tekanan, katalis, dan sebagainya. 2. Tipe-tipe papan partikel. Tipe-tipe papan partikel yang banyak ini sangat berbeda dalam hal ukuran dan bentuk partikel, jumlah resin atau perekat yang digunakan, dan kerapatan panel yang dihasilkan. Adapun tipe-tipe partikel yang digunakan untuk bahan baku pembuatan bahan papan partikel yaitu A. Pasahan atau shaving. Partikel kayu kecil berdimensi tidak menentu yang dihasilkan apabila mengetam lebar atau mengetam sisi ketebalan kayu. B. Serpi. Partikel kecil dengan dimensi yang telah ditentukan sebelumnya yang dihasilkan dengan peralatan yang telah dikhususkan. C. Biski. Serupa serpi tetapi bentuknya lebih besar, biasanya lebih dari 0,02 inci tebalnya dan lebih 1 inci panjangnya. D. Tatal. Sekeping kayu yang dipotong dari suatu balok dengan pisau yang besar atau pemukul. E. Serbuk gergaji. Dihasilkan oleh pemotongan dengan gergaji. F. Untayan. Pasahan panjang tetapi pipi dengan permukaan yang sejajar. G. Kerat. Bentuk persegi potongan melintang dengan panjang paling sekitar 4 kaki tebalnya. H. Wol kayu. Keratin yang panjang, berombak, dan ramping. 3. Pengolahan papan partikel. Terdiri dari 1. Persiapan partikel kayu, 2. Pengeringan, 3. Ravening, 4. Pemisahan partikel kayu, 5. Perekat, 6. Pembentukan lembaran papan, 7. Pengepaan, 8. Pengkondisian, 9. Finishing. Yang keempat, ada teknik pengolahan kayu menjadi papan partikel. Yang pertama, bahan kayu log atau rambung ke dalam mesin pencacah. Yang kedua itu setelah kayu dicacah menjadi bentuk chips akan dikirim ke bengkel melalui conveyor. Yang ketiga, selanjutnya chips akan dicacah menjadi bentuk yang lebih tipis dengan menggunakan mesin flanker. Yang keempat, sesudah dicacah menjadi tipis, cacahan akan dikeringkan menggunakan mesin dryer. Yang kelima, setelah dikeringkan, cacahan akan dikirim ke silo untuk memisahkan cacahan halus dan kasar. Cacahan halus akan dikirim ke main screen dan kasar akan dicacah lagi. Dan yang keenam, setelah diayak, ayakan dibagi menjadi dua, yaitu SL atau surface layer dan CL atau core layer. Yang ketujuh, SL dan CL didinginkan menggunakan alat cooling unit. Dan yang ke-8 itu tahap terakhir, setelah didinginkan, SL dan CL akan di blender bersama lem. Yang kelima, penggunaan papan partikel. Penggunaan papan partikel ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni struktur komposit. Dipergunakan untuk dinding, atap, bagian lantai, tangga, komponen kerangka, mabel, dan lain-lain. Bahan yang digunakan untuk memikul beban di dalam penggunaannya. Penggunaan perekat eksterior akan menghasilkan papan eksterior, sedangkan pemakaian perekat interior akan menghasilkan papan partikel interior. Non-struktural komposit ini tidak digunakan untuk memikul beban. Penggunaan akhir produknya untuk pintu, jendela, mabel, bahan pengemas, pembatas ubin, bagian intermobil, dan lain-lain. Dan yang keenam itu kelebihan dan kelemahan papan partikel, yaitu kelebihannya mudah, bahannya ringan,
Dan kedua, mudah dibongkar pasang. Yang ketiga, harganya lebih murah dari kayu solid. Kekurangan dari papan partikel ini yaitu satu, tidak tahan air dan kelembapan. Dan yang kedua, permukaannya kurang halus. Dan yang ketiga itu lebih suka dalam finishing cat. Yang keempat, kekuatannya rendah, mudah keropos, dan hancur. Berikut ada skema membuat papan partikel dari serbuk gergaji kayu. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.